Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, selamat pagi. Shalom. Senang rasanya bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk beribadah bersama. Untuk itu, marilah kita bersaat teduh untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saat teduh selesai, silahkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars Usinda dengan semangat dan kali boleh bertepuk tangan ya. Oke, silakan musik. Kami semua walau sudah berusia lanjut, tetapi masih bersemangat ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Bukan orang-orang yang lokro. Bahasa Jawanya, itu bahasa Jawa tapi mungkin bahasa Indonesianya ngelokro, tidak semangat. Tapi Bapak-bapak dan Ibu-ibu saya lihat sangat bersemangat dan masih berguna. Puji Tuhan semuanya. Ya. Kita lanjutkan dengan menari dan berdendang diiringi dengan lagu Tabu Gendang. Oke, musik silahkan. Karya besar yang
Oke, eh, marilah kita buka ibadah ini dengan berdoa. Tuhan, Bapa kami di surga, kami mohon bukalah hati dan pikiran kami untuk mampu mendengarkan dan menghayati pesan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Devina. Dan kami juga mohon berkat untuk beliau agar bisa membawakan firman dengan baik dan kami bisa mengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman ini dari awal sampai akhir ke dalam pimpinan Tuhan saja. Amin. Berikut kita akan bacakan Mazmur 59 ayat 1 sampai 8 secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan Bapak-bapak, Ibu-ibu ayat yang genap. Oke? Oke. Untuk pimpinan biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Lepaskanlah aku dari musuhku ya Allahku, berilah aku terhadap orang-orang yang ingin melawan aku. Lepaskanlah aku dari orang yang melakukan kejahatan dan selamatkanlah aku dari pertumpahan darah. Sebab ingatlah mereka menghadang nyawaku, orang-orang buat bersekongkol terhadapku. Padahal aku tidak melakukan pelanggaran, aku tidak berdosa. Aku tidak bersalah, tetapi mereka bergegas dan siap menyerang. Datanglah kepadaku dan lihatlah. Engkau Tuhan Allah semesta, adalah Allah Israel. Bangunlah untuk menghukum segala bangsa. Janganlah menasihani mereka yang melakukan kejahatan dengan setia. Pada waktu senja, mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Lihatlah, mereka membual dengan mulut mereka. Pedang ada di bibir mereka. Bibir mereka, siapakah yang mendengarnya? Oke. Sebelum masuk ke sesi kesaksian, kita akan menyanyi dari KJ 424. Yesus menginginkan daku, bait 1, 4, 3 dan 4. Silakan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar,
Bapak-bapak dan ibu-ibu, Bu Tati nggak ikut menyanyi karena itu dia. Tuhan memberikan banyak berkat kepada Bu Tati, tapi tidak dalam tarik suara. Jadi nggak bisa menyanyi sama sekali. Dan sudah terbukti karena waktu masih muda, saya cerita pada Ibu Pendeta Yuli di GKI Gatot Subroto Purwokerto bahwa saya ditegur anak saya yang namanya persis Ibu Pendeta Devina, katanya, "Mah, nyanyinya jangan keras-keras, salah tahu," katanya. Nah, kemudian Ibu Pendeta bilang, biarin mama kamu menyanyi karena Tuhan tidak menilai suara, Tuhan itu menilai hati. Kemudian sesudah tua mempunyai cucu, kepingin ngetes lagi. Cucu di gereja duduk di sebelah saya. Lalu saya tanya, namanya Amabel. Bel, suara Greni bagaimana? Mabel jadi bingung deh kalau di sebelah Greni nggak bisa nyanyi katanya. Nah, sudah berarti terbukti dari muda sampai tua memang nggak bisa nyanyi ya. Untuk ini kesempatan ini saya mohon maaf bagi ibu-ibu yang duduk di sebelah kiri kanan saya, barangkali menyanyi terganggu dengan suara saya yang sering meleset nadanya. Tapi saya senang menyanyi keras-keras. Maaf ya. Nah, tetapi seperti biasa Tuhan selalu menghibur saya. Cucu saya berumur 12 tahun, Liam, saya menyanyi keras-keras di depan dia lagi makan. Sudah selesai menyanyi, saya tanya, bagaimana Granny nyanyinya? Dengan spontan dia mengajukan, "It's okay Granny, it's fine," katanya. Wah, hati saya senang sekali walaupun saya tahu itu tidak benar. Nah, makanya saya nggak berani menyanyi, ibu-ibu. Oke, kita sampai pada sesi kesaksian. Mungkin ada yang akan bersaksi. Mendengarkan kesaksian itu bisa membuat iman kita bertambah tebal loh, benar loh. Mungkin enggak ada, sayang juga ya. Oke, kalau enggak ada yang bersaksi, selanjutnya marilah kita menyanyikan Aku Hendak Berhati Tulus dari NKB 193 ayat 1, 3 dan 5 sebagai pengantar pemberitaan firman Tuhan. Silakan. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah
sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, untuk hari-hari yang indah, untuk kehidupan yang masih Engkau berikan, untuk rekan-rekan yang baik yang ada di samping kami. Dan pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami, agar kami boleh mengerti dan juga melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai 12. Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai 12. Saudara-saudara, janganlah saling memfitnah. Siapa yang memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Jika engkau menghakimi hukum, engkau bukanlah pelaku hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang mampu menyelamatkan dan membinasakan. Namun, siapakah engkau sehingga engkau menghakimi sesamamu? Sampai sedemikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu. Ini luar biasa sekali ya, meskipun cuacanya hujan, dingin gitu ya. Tetap banyak yang hadir begitu ya. Dan ada sukacita di antara kita. Amin, luar biasa. Tetap bersukacita begitu ya. Kayaknya enakan pakai ini ya. Cek. Nah, Oma Opa iya mendengung. Lagi berusaha dikecilin. Oma Opa ada satu tubuh yang ada satu tubuh yang ukurannya kecil sekali begitu ya. Itu tidak bertulang. Tubuhnya itu tidak berotot, mungkin nggak kelihatan begitu ya ototnya, nggak kelihatan berbahaya, membantu kita. Tapi anehnya bagian tubuh yang kecil ternyata bisa mengubah suasana satu rumah, bahkan bisa meretakkan satu keluarga. Bisa membuat satu persekutuan yang isinya di antara kita 5.000 orang ini begitu ya. Saat ini jadi dingin. Bisa membuat orang yang tadinya, "Hai, selamat hari Rabu." Wah, ketika lewat langsung lewat gitu aja gitu ya. Bahkan kalau tidak dijaga bisa membunuh satu kehidupan. Apa itu Oma Opa, Bapak Ibu? Lidah gitu ya. Makanya ada lagunya, saya tuh suka lupa gimana ini. Memang lidah tak bertulang tuh gimana Bu? Memang lidah tak bertulang gitu ya. Lidah gak bertulang, tidak berduri, tidak bisa membunuh seperti pedang begitu ya. Bukan tangan, bukan juga kekuasaan, tapi lebih kejam daripada segala sesuatu. Makanya pepatah lama bilang mulutmu harimaumu. Bahkan Alkitab bilang perkataan itu bisa jadi sebuah alat kehidupan, tapi ternyata perkataan juga bisa jadi sebuah alat kematian. Mungkin ya di antara kita Oma Opa hidupnya paling lama begitu ya. Bukan anak kemarin sore seperti saya. Sudah banyak melewati musim-musim kehidupan. Musim sukacita sudah dilewati.
berkali-kali. Musim susah, wah sudah dilewati berkali-kali. Musim kecukupan, musim kekurangan, musim kelimpahan, musim kehilangan. Sudah begitu banyak melihat orang datang dan pergi, dengar banyak cerita, menyimpan banyak pengalaman. Tapi ternyata di situ tantangannya. Sebab katanya, semakin banyak pengalaman hidup, semakin kita punya keinginan dan pikiran untuk merasa saya lebih tahu. Saya lebih paham. Karena saya lebih tahu dan saya lebih paham, maka saya lebih berhak untuk berkomentar. Wajar dong saya bicara begitu. Saya kan sudah makan asam garam kehidupan. Berbagai macam pengalaman. Dari yang dulu masih harus wajib pakai bahasa Belanda. Jadi saya bisa 5 bahasa. Bahasa daerah, bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Tionghoa begitu ya. Macam-macam lagi. Saya bisa bahasa saya bisa bahasa ini. Wah, bahasa daerahnya, saya tinggal dulu pernah di Bandung, pernah di Surabaya, dari Surabaya pindah lagi ke Bali, semua bahasa daerah saya bisa. Saya kan udah makan asam garam kehidupan. Atau biasanya kita bilang gini, saya kan cuma jujur. Itu memang kejujuran. Kenyataannya begitu, makanya saya bilang. Tapi Bapak Ibu, Oma Opa, hari ini firman Tuhan mengajak kita berhenti dan merenungkan. Apakah kata-kata yang keluar dari mulut kita selama ini, betulkah kebenaran yang membangun? Atau jangan-jangan itu perkataan yang kita yakini sebagai kebenaran dan ternyata melukai orang lain, sesama kita. Karena tidak semua hal yang kita tahu itu harus kita ucapkan. Tidak semua hal yang kita dengar itu perlu kita sebarkan. Dan tidak semua yang terasa benar itu betul-betul sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Sebab di usia Oma Opa sekarang bobot perkataannya itu berbeda. Kalau saya yang bilang di usia nanti boyoknya lumayan susah begitu ya buat berdiri. Orang percaya gak? Alah, kamu masih umur segini. Mana ngerasain gitu ya. Masih bisa lompat-lompat pakai hak tinggi. Tapi kalau Oma Opa dipercaya. Apa yang Oma Opa bicarakan, orang akan mendengar. Maka perkataan kita itu bisa menjadi nasihat yang meneguhkan atau komentar yang menjatuhkan. Sumber damai sejahtera atau jangan-jangan jadi sumber luka buat orang lain. Makanya tema kita hari ini bicara soal nyatakanlah suara kebenaran. Apa yang bisa kita pelajari dari bacaan kita hari ini? Kalau kita lihat ayat yang ke-11, di sini bisa digarisbawahi kata memfitnah. Ketika kita mendengar fitnah, memfitnah, itu satu hal yang ada di otak kita kan bayangannya adalah satu hal yang besar, yang jahat. Seolah-olah memfitnah itu hanya terjadi kalau seseorang dengan sengaja mencelakai orang lain lewat kebohongan. Misalnya, saya tidak merusakkan ini mic gitu ya. Tapi dibilangnya itu pendeta Devina kemarin habis khotbah, terus mic-nya jatuh, terus mic-nya rusak gitu ya dan lain sebagainya. Bohong, tidak dilakukan, tapi diceritakan. Itu fitnah yang mungkin terbayang di otak kita. Padahal dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, memfitnah itu hadir dengan wajah atau rupa yang biasa. Halus, bahkan kedengarannya mungkin wajar sekali begitu ya. Kadang dengan kalimat begini, saya sih sebenarnya gak mau ngomong. Tapi, nah itu tapinya tuh yang di belakang. Kok dia kelihatannya gitu ya? Hari ini kok dia kayak ini ya? Jangan-jangan lagi deket sama si itu gitu ya. Gosip. Ada lagi, katanya sih begitu. Saya juga dengar dari orang lain. Ternyata, itu. Ada lagi biasanya gini.
Ya, bukan maksudnya menjelekkan ya. Enggak, ini mah beneran. Tapi kok kelihatannya dia sekarang beda ya. Hati-hati ya oma opa. Kalimat ini kedengerannya sopan sekali kan. Gak ada kata kasar, gak ada teriakan, gak ada kemarahan. Kesannya kita rendah hati. Tapi dampaknya, wah panjang sekali. Dan firman Tuhan hari ini menyingkapkan satu hal yang penting. Bahwa fitnahan itu bukan sekedar bicara hal yang buruk terhadap orang lain. Tapi ternyata di ayat 11 kita sedang melampaui apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Ketika kita memfitnah, kita sedang melakukan 3 hal sekaligus dalam kehidupan kita. Pertama, kita sedang bicara tanpa mengetahui seluruh kebenaran. Mungkin kita tahu cuma sepotong ceritanya. Karena gak ada di antara kita yang pernah tahu cerita kehidupan orang lain secara utuh. Kita tahu orang ini dulu hidupnya susah, tapi bagaimana rasanya dia mengalami susah, bagaimana perjuangannya, bagaimana jungkir balik kehidupannya, bagaimana dia sudah berulang kali putus nyambung relasi dengan Tuhan, kita gak tahu. Kita cuma lihat potongan di antaranya. Kita dengar sebagian. Sebab kita orang luar dan hanya tahu dari luar. Tapi seringkali lidah ini bergerak lebih cepat daripada hati kita yang mau memahami. Itu yang pertama. Kita bicara tanpa tahu seluruh kebenarannya. Lalu yang kedua, kita sedang menempatkan diri kita sebagai penilai. Bukan lagi sebagai saudara, bukan lagi sebagai sesama peziarah iman. Tapi kita merasa lebih hebat sehingga kita bisa beri cap kepada orang lain benar atau salah, baik atau buruk. Dan yang ketiga, ini yang paling serius Bapak Ibu Oma Opa. Kita mengambil peran yang sesungguhnya bukan punya kita. Kalau kita lihat di dalam bacaan kita. Penghakiman itu bukan milik kita. Itu milik Tuhan. Dan ini penting. Sebab ketika kita memfitnah itu bukan pertama-tama kita melukai orang yang sedang kita bicarakan. Tetapi kita sedang merusak relasi kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita memfitnah, kita sedang berkata. Mungkin tidak dengan mulut, tapi dengan sikap dan pikiran kita. Bahwa kita lagi bilang sama Tuhan, Tuhan saya ini lebih tahu daripada Tuhan. Jadi biar saya yang menilai. Hati-hati. Berapa banyak relasi yang rusak. Bukan karena niat jahat. Tapi karena cerita keliru yang dibiarkan lolos dari mulut kita. Berapa banyak keluarga yang renggang bukan karena konflik yang besar. Tapi karena komentar kecil kita yang berulang-ulang. Kadang memfitnah itu bukan langsung membuat orang menangis di depan kita. Tapi memfitnah itu bekerjanya diam-diam. Seperti karat. Awalnya kan gak kelihatan. Cuma kecil doang, ada satu titik warna hitam atau warna agak coklat-coklat begitu ya. Tapi kalau dibiarkan bakal menyebar. Membuat keropos dan akhirnya hancur. Pelan-pelan tapi merusak. Dan ada satu hal yang mungkin luput gitu ya. Ketika kita memfitnah itu bukan dari kebencian ternyata. Menurut psikologi ketika orang memfitnah itu muncul dari rasa takut dan rasa ingin mengendalikan. Takut kehilangan pengaruh, takut perubahan, takut orang lain tidak sesuai dengan harapan kita. Maka lidah kita ini jadi alat buat meluruskan orang lain. Padahal yang kita lakukan bukan meluruskan, tapi melukai, menyakiti. Padahal iman kita sebagai pengikut Kristus bilang, kita diajak untuk menjadi saksi, kasih, dan kebenaran.
Maka kalau misalnya kita mau mengingatkan dengan alasan kita betul-betul peduli, firman Tuhan katakan pedulilah dengan cara yang benar. Mau menegur, tegur dengan kasih. Jangan memfitnah. Karena apa yang keluar dari mulut kita mencerminkan siapa sih yang sedang kita percayai, siapa yang kita hormati, dan siapa yang kita anggap sebagai hakim sejati atas kehidupan ini. Hal yang kedua, kalau kita perhatikan bacaan kita, sebetulnya apa sih akar dari memfitnah itu, akarnya apa? Akarnya adalah menghakimi. Menghakimi itu bukan berarti menyatakan seseorang salah begitu ya. Tapi kita sedang menempatkan diri di posisi yang bukan milik kita. Firman Tuhan sekali lagi katakan, hanya ada satu hakim yang bisa menilai kehidupan. Bukan banyak, bukan dua, tapi satu. Dan itu bukan saya, bukan Oma Opa, bukan Pendeta Erma, bukan Saudara Gege, bukan Pak Toba, begitu ya, Penatua Toba. Bukan siapapun di antara kita. Tapi pergumulannya, menghakimi itu rasanya nyaman. Enak sekali ngomongin orang lain itu. Karena kita merasa diri kita lebih bernilai daripada orang lain. Karena ketika kita menghakimi, kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. Lebih aman hidupnya daripada orang lain. Sehingga menghakimi itu bikin kita lupa diri sendiri. Maka menghakimi dimulai biasanya bukan dari niat jahat. Tapi dari rasa peduli kita yang keliru. Ketika kita lihat sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai kita, ketika kita lihat perubahan yang membuat kita gelisah, ketika kita tanpa sadar menyusun kesimpulan. Tapi sekali lagi lidah kita lebih dulu memberikan vonis. Tuhan katakan, siapakah engkau? Siapa kita bisa menilai orang lain? Kita ini adalah orang-orang yang hidup karena anugerah dari Tuhan. Bukan karena kita sempurna, bukan karena kita lebih tinggi. Kita hanya manusia berdosa yang diberikan anugerah oleh Tuhan. Kita berdiri di sini, masih ada di sini karena anugerah Tuhan yang luar biasa, karena kasih Tuhan yang panjang sabar. Coba bayangin Oma Opa, kalau Tuhan memperlakukan kita dengan cara yang sama seperti kita memperlakukan orang lain, apa yang terjadi? Wah, mungkin kita udah lewat gitu ya. Gak ada di antara kita yang sanggup bertahan di dunia ini. Maka Oma Opa, selama kita masih hidup, ingatlah Tuhan membentuk kita. Tuhan masih menegur kita. Tuhan masih mengajar kita. Menghakimi orang lain sering jadi tanda bahwa kita berhenti belajar. Dan kita berpikir kita sudah sampai. Menghakimi itu tidak pernah membuat kita lebih kudus. Menghakimi hanya membuat kita lebih keras, lebih dingin, lebih jauh dari Tuhan. Tuhan gak pernah panggil kita untuk jadi hakim. Ada di Alkitab bilang, jadilah hakim atas sesamamu. Enggak. Tuhan selalu bilang, jadilah saksi kebenaran. Saksi kasih. Saksi pengharapan. Dan saksi, ada saksi di pengadilan yang memberikan vonis dia bersalah? Enggak ada. Saksi itu hanya menceritakan apa yang terjadi dalam hidupnya. Sehingga saksi kasih, saksi kebenaran, saksi pengharapan itu hanya menceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi perhatikan ketika kita menghakimi, sibuk menghakimi orang lain, kita kehilangan kesempatan kita untuk jadi berkat Tuhan. Kita terlalu sibuk menunjuk-nunjuk kesalahan, lupa untuk menunjukkan jalan. Kita terlalu sibuk menilai sampai kita lupa untuk mendampingi. Terlalu sibuk bicara tentang orang lain sampai lupa bicara sama Tuhan tentang kebaikan orang itu.
Padahal doa itu jauh lebih kuat daripada komentar kita. Dan menghakimi itu juga seringkali memecah kerukunan. Awalnya cuma opini pribadi doang, lalu dibagikan ke satu orang. Namanya cerita, kalau nggak pakai MSG kurang seru. Awalnya cuma, iya dia jalan pakai kaki kiri, terus jatuh gitu ya. Harusnya kan kaki kanan dulu. Ditambahin MSG, iya dia jalan pakai kaki kiri, kesandung batu, terus jatuh. Nah, muncul lagi cerita yang lain, iya dia lari-lari pakai kaki kesandung, kakinya sendiri jatuh gitu ya. Udah macem-macem ceritanya begitu. Nah hati-hati, tanpa sadar satu komentar yang seharusnya bisa jadi alat untuk menopang, berubah jadi ruang saling mencurigai. Hati-hati. Kesimpulannya kan dia orang yang teledor. Padahal belum tentu. Dan Tuhan tidak pernah membangun gerejanya di atas gosip. Tapi di atas kasih dan kebenaran. Oleh karena itu apa yang bisa kita lakukan? Ya, nyatakanlah suara kebenaran. Sederhananya jaga perkataan kita. Jaga perkataan itu bukan perkara yang kecil. Justru disitulah kualitas iman seseorang terlihat. Iman yang masih kanak-kanak itu cepat sekali bereaksi. Tapi iman yang matang pasti mampu menahan diri. Dan menahan diri itu bukan bukti kita lemah. Menahan diri itu adalah tanda kekuatan batin kita. Mungkin kita pernah merasa, saya kan sudah tua, udahlah gak perlu jaim. Keluarin aja apa yang ada di mulut, kapan lagi? Yang penting jujur, bicara apa adanya. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kejujuran kalau tidak dilandasi dengan kasih, berubah menjadi kekerasan. Kebenaran kalau tanpa hikmat Tuhan bisa sangat melukai. Sehingga Tuhan itu tidak hanya peduli pada apa yang kita katakan, tapi bagaimana kita mengatakannya. Menjaga perkataan berarti belajar mengetahui kapan bicara, kapan diam. Diam itu bukan berarti kita setuju, bukan berarti kita takut, tapi kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Sebab ada banyak hal yang sebetulnya tidak perlu kita komentari. Bukan karena kita tidak peduli, tapi kita pilih cara yang terbaik, yaitu berdoa. Dan doa buat saya itu bukan jadi pelarian, tapi kita sedang mempercayakan kehidupan kita yang luar biasa kepada Tuhan yang luar biasa. Contoh, di dalam keluarga, kita mungkin pernah begitu ya melihat anak kita atau cucu kita mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Di masa muda, dulu kita pernah mengalami itu. Tahu ujungnya bakal kemana, tahu hasilnya akan seperti apa. Jadi kita pengen supaya jangan. Supaya tidak mengalami apa yang saya rasakan. Reaksi pertama kita komentar. Membandingkan. Dulu Mami, Oma, Granny, Nai, begini. Jadi gitu ya. Atau membicarakan mereka dengan orang lain. Ini nih anak saya. Harusnya dia gak begini gitu ya. Padahal yang mereka butuhkan tuh bukan komentar yang panjang ternyata Oma Opa. Kehadiran yang membuat aman dan nyaman. Didampingi. Satu kalimat yang lembut itu bisa membangun lebih banyak daripada 1000 kritik. Dalam persekutuan atau gereja, jaga perkataan itu tidak ikut menyebarkan cerita yang kita sendiri gak tahu ujung pangkalnya. Bukan karena kita tidak peduli pada gereja, tapi karena justru kita mengasihi gereja. Karena gereja itu gak akan pernah rusak oleh perbedaan pendapat.
Gereja itu rusak oleh lidah yang tidak dijaga. Ada satu latihan iman yang sangat menolong. Dan ini praktis sekali begitu ya. Saya juga sedang belajar untuk melakukannya. Sebelum kita bicara atau menulis sesuatu di kolom komentar dan lain sebagainya, tanyakan 3 hal ini pada diri kita sendiri. Hal yang pertama, benar atau hanya dugaan? Yang kedua, apakah kata-kata itu perlu kita keluarkan atau hanya ingin? Yang ketiga, apakah ketika kita mengeluarkan kata-kata itu membangun atau merusak? Kalau tidak lolos 3-tiganya, QC ini ya, quality check, quality control, itu tanda untuk kita berhenti. Dan latihan ini sederhana, cuma mikir 3 hal itu. Tapi ini penting sekali dan akan membentuk karakter yang kuat. Jaga perkataan. Itu juga berarti berani berkata benar dengan cara yang benar. Supaya enggak salah paham. Firman Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi orang yang diam. Meskipun ada yang bilang diam itu emas gitu ya. Tapi firman Tuhan enggak bilang gitu. Firman Tuhan bilang ada saatnya kita perlu bicara, ada saatnya kita perlu menegur, ada kalanya kita boleh marah. Tapi dengan cara yang benar, dengan kasih yang benar. Teguran yang benar itu disampaikan langsung. Tujuannya harus memulihkan, bukan untuk mempermalukan. Kalau kita lebih nyaman, saya mah nyamannya ngomongin orang di belakang. Daripada mendoakan di hadapan Tuhan atau berbicara langsung dengan kasih, maka yang kita lakukan bukan kebenaran. Tapi kita sedang melampiaskan apa yang menjadi kekurangan dalam diri kita. Iman yang matang itu pasti terlihat dari penguasaan diri. Dan penguasaan diri adalah buah roh. Bukan hasil latihan mulut, tapi hasil hubungan yang dekat dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita tidak tergesa-gesa berbicara. Semakin kita percaya Tuhan luar biasa bekerja dalam kehidupan kita, semakin kita merasa semakin kita tidak merasa harus ikut campur atas segala hal. Dan saat ini Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang menghadirkan damai. Wah, kita bayangkan deh Oma Opa, kalau setiap kata yang keluar dari mulut kita membuat orang merasa, wah tenang ya ngomong sama Oma ini. Wah luar biasa ya kalau sama Opa ini rasanya aman sekali kalau saya ngomong. Wah itu udah kesaksian iman yang luar biasa Oma Opa. Mungkin banyak hal yang sudah tidak bisa kita lakukan seperti dulu. Tenaga kita berkurang, langkah kita melambat, pilihan-pilihan kehidupan kita mulai menyempit. Tapi ada satu hal yang ada di dalam genggaman kita sampai akhir hidup kita. Perkataan kita. Dan disitulah yang paling lama diingat orang. Maka mari kita pulang dengan satu komitmen sederhana. Menjaga lidah kita sebagai alat iman. Kalau kita ragu, pilihlah diam. Kalau kita gelisah, pilihlah doa. Kalau kita tergoda sekali untuk menghakimi, ingat hanya ada satu hakim dan itu bukan kita. Itu adalah Tuhan. Kiranya di sisa perjalanan kehidupan kita, kita dikenal sebagai Oma Opa yang kata-katanya meneduhkan. Kehadirannya menenangkan. Hidupnya betul-betul memelihara damai sejahtera Allah. Dan ketika satu hari Tuhan panggil kita pulang, biarlah kesaksian hidup yang tertinggal dalam hidup kita bukan cerita tentang konflik, tapi tentang damai yang kita rawat lewat perkataan kita. Itu iman yang nyata, itu kebenaran yang kita hidupi. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin.
Ayat emas kita pada hari ini diambil dari Efesus pasal 4 ayat 32. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur, karena Engkau sungguh-sungguh setia memelihara hidup kami dari hari ke hari. Di tengah keterbatasan kami sebagai manusia, kami percaya kasih dan kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Pada hari ini ya Tuhan, kami juga membawa ke hadapan-Mu saudara kami, Ibu Tiominar Marpaung yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam Kelapa II karena kondisi kesehatan yang melemah. Tidak bisa makan dan bergumul dengan penyakit diabetesnya. Tuhan yang penuh belas kasih, Engkau mengenal tubuh dan hidupnya lebih dari siapapun. Maka kiranya Engkau yang berkenan menjamah, memberikan kekuatan, pemulihan, ketenangan. Berikanlah hikmat kepada para dokter dan tenaga medis dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Kiranya setiap tindakan dan keputusan yang diambil, proses perawatan yang dilakukan boleh berjalan dengan baik, dan kesehatan Ibu Tiominar boleh berlangsung dengan baik, berangsur pulih seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mengangkat di dalam doa seluruh pengurus dan jemaat usia indah beserta keluarga masing-masing. Kami bersyukur untuk setiap oma dan opa, untuk kesetiaan mereka dalam bersekutu dan melayani. Kiranya Engkau yang memberikan kesehatan tubuh, memberi kekuatan, dan menyertai setiap langkah kehidupan mereka di dalam segala keterbatasannya. Biarlah damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi hati dan rumah tangga saudara-saudara ini. Kami juga membawa ke hadapan-Mu program-program kerja usia indah yang telah direncanakan. Kiranya setiap rencana yang disusun boleh berjalan dengan baik, tidak hanya berhasil secara kegiatan, tetapi sungguh menjadi sarana berkat bagi sesama dan bagi jemaat. Bimbing kami agar setiap langkah kami selalu selaras dengan kehendak Tuhan, bukan hanya untuk mengikuti keinginan kami sendiri. Kami juga menyerahkan kepadamu proses pembangunan gedung gereja kami GKI Garing Serpong. Kami percaya bahwa gereja ini adalah milik-Mu. Engkau yang memanggil, menumbuhkan dan memeliharanya. Maka ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang mencukupkan segala kebutuhan dana, membuka jalan melalui tangan-tangan yang Engkau pakai, menyertai setiap proses yang sedang berjalan. Kiranya proses pembangunan ini boleh selesai tepat pada waktu yang Engkau tetapkan dan kelak menjadi sarana pelayanan bagi banyak orang untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk saudara-saudara kami yang telah Engkau tambahkan usianya dalam minggu ini. Ibu Dede Susana S yang berulang tahun pada tanggal 17 Januari kemarin. Ibu Indri Astuti yang berulang tahun pada tanggal 20 Januari kemarin. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup mereka. Kiranya di usia yang baru ini Engkau melimpahkan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Tuntun langkah hidup mereka, kuatkan iman mereka, pakai hidup mereka jadi berkat buat keluarga, gereja, dan sesama. Ya Tuhan, kami doa ini kami naikkan bukan karena kebaikan kami, bukan karena kesempurnaan kami, melainkan karena kasih dan anugerah-Mu yang besar. Maka ajar kami untuk terus hidup dalam kebenaran, menjaga perkataan, memelihara kerukunan sebagai umat yang telah Engkau panggil dan Engkau kasihi. Inilah doa kami ya Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih kepada Ibu Pendeta Devina yang sudah memberikan kami pelajaran yang sangat berguna dalam hidup kami dan memberikan peringatan akan lidah yang bisa memberikan kebaikan atau kejahatan. Ya. Dan saya pernah mengalami itu, Bu. Pada suatu kali teman cucu saya badannya gendut. Dia datang dan dengan spontan saya mengatakan, kamu kok gendut sekali gitu. Dan itu spontan tanpa bisa mengendalikan lidah ini ya. Terus cucu saya bilang, Granny, you are so mean, katanya. Tuhan kamu, Granny kamu kok jahat sekali, segitu. Dan saya sadar, oh iya ya, kita memang harus mengendalikan lidah kita, walaupun sangat susah karena spontanitas, walaupun itu kebenaran, tetapi bisa mendatangkan dampak yang sangat negatif. Jadi mengingatkan saya pada satu saying mengatakan bahwa kita kalau mau mengucapkan sesuatu yang baik hanya memerlukan 1 detik. Tapi pada orang yang kita sampaikan kebaikan itu atau kita memuji dia semacam itu akan berlangsung seluruh hidup. Jadi orang itu akan tetap merasa bahwa dia baik seumur hidup. Padahal kita mengatakannya hanya dalam 1 detik aja. Oke, terima kasih Bu Devina. Kita sampai pada sesi persembahan ya. Nah, sebelumnya mari kita menyanyi dari KJ 450 Hidup Kita Yang Benar. Ya, oke silakan.
bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur diberi kesempatan untuk berbagi berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan kami juga berdoa untuk para pengelola dan penerima berkat ini agar benar-benar berguna. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Kita sampai pada penghujung ibadah hari ini dengan menyanyikan Dunia yang Penuh Cemar. Lagu ini mengingatkan kita bahwa semua orang bisa melihat apakah kita berarti tulus, penuh kasih dan damai sejahtera, atau sebaliknya penuh kemarahan, dengki dan dendam. Tapi saya melihat di wajah Bapak-bapak Ibu sekalian ada kasih dan sukacita juga damai sejahtera. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk ibadah kami, persekutuan kami pada hari ini. Biarlah setiap kami diingatkan dengan kerendahan hati agar kami boleh menjadi penjaga dan pembawa damai di dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga boleh menjaga perkataan kami. Biarlah kami juga boleh mengasihi sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.
Selamat siang, Bapak Ibu. Ada beberapa warta yang akan kami sampaikan untuk hari ini. Atas nama pengurus Komisi Usinda, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Devina selaku pembawa firman kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Kemudian terima kasih juga kepada liturgos Ibu Tati, singers Ibu Heti Suhendra dan Ibu Linawati Sasmita, pemusik Ibu Yanti, penerima tamu Ibu Ernawati dan Ibu Lani Jayadi, multimedia Saudara Kelvin dan Saudara Efrat. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Kemudian tema persekutuan kita minggu depan tanggal 28 Januari 2026 adalah mengenal Allah lebih dalam, diambil dari Ayub 42 ayat 1 sampai 16. Pembicara Pendeta Dani Purnama, liturgos Ibu Kok Ivy, singers Ibu Nancy Ko dan Ibu Kristiana Kumala, pemusik Ibu Amelia, penerima tamu Ibu Maria Ernawati dan Ibu Maria Suhali. Pembaca warta Ibu Yulia. Apakah ada tamu yang baru pertama kali hadir? Ayo, tolong ke depan, Bu. Shalom. Nama saya Ibu Rahmawati Arifin. Tapi biasa dipanggil Meme. Ibu Meme. Anak saya di sini sih, anak cucu udah ikut paduan suara. Cuma saya kalau disuruh sini nggak mau aja. Yang mana tuh? Marta Francisca, yang cucu namanya Renata sama Rafael. Saya di Samanhudi, rumah saya di Mangga Besar. Suami udah meninggal jadi ikut anak sini Geraha Raya. Iya. 70. April kemarin, tahun kemarin, April ini lalu sampai 71. Banyak penyakit. Ini habis operasi tulang. Ini tulang patah, pinggul sama jatuh. Tuhan, terima kasih ya. Terima kasih. Shalom Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Tobing, suami saya Tutur Tobing. Kami adalah jemaat dari GKI Tanjung Rejo Medan. Berketepatan kami kalau sedang mengunjungi ke BSD, tempat putri kami yang sudah menikah. Kami sering mengikuti ibadah di GKI Gading Serpong dan selalu bertemu dengan Bapak Pendeta Santoni, dan baru-baru ini kami juga mengikuti acara retreat ME yang ke-20. Terima kasih. Usia saya 64 tahun. Suami saya 60. Usia saya 68 tahun. Punya 2 anak. 1 putri sudah menikah, tinggal di BSD. Ada 2 cucu, yang 1 pria belum berkeluarga. Cucu baru 2. Ya. Mudah-mudahan ditambahin. Ya. Kami sering mengikuti kegiatan di Gading Serpong. Ke gedung ini juga
dalam acara lain, bukan acara Usia Indah baru ini. Mudah-mudahan kami diterima dengan baik dan banyak sukacita ya Bu. Anak apa? Nama. Oh, nama namanya. anak. Nama Bapak. Oh, nama saya. Oh, tadi udah disebutkan istri saya. Kurang dengar. Nama saya Tutur Tobing. Tutur. Tutur, T-U-T-U-R, Tobing. Ya. Jadi kami dari GKI Tanjung Rejo, Sumut, Sumatera Utara di Medan. Akhir-akhir ini kami memang lebih banyak berada di Jakarta karena ngurusin cucu. Ya. Jadi saya pernah ngikutin sama Ibu Pendeta juga ke panti asuhan ya Bu ya. Yang dulu tahun yang lalu barangkali. Ya, mudah-mudahan kami masih tetap diterima di GKI Gading Serpong. Demikian perkenalan kami, silahkan ditegur kami kalau kami lupa menegur Ibu Bapak. Maklum sudah lansia. Shalom. Selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersatu dalam nama-Nya. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersatu dalam nama-Nya. Ditunggu kedatangannya Bapak Ibu. Kemudian ada pengumuman dari komisi. Setelah persekutuan ada MMA dan latihan paduan suara. Tanggal 23 Januari hari Jumat ada latihan angklung di GK pukul 10. Sekian warta hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu Rabu yang akan datang. Tuhan berkati kita semua.